Boleh tahu nggak sih, Mas sebenarnya udah operasi kelamin belum sih? Kalau saya ngerasa operasi kelamin, saya tetap nggak mau. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Hai, balik lagi bersama aku, perempuan cantik Syalala, Erika cantik Syalala, dan aku bersama dengan sebelumnya kalian juga pasti udah tahu kan, udah pernah lihat ada Hajah Boa ya kan, yang pernah diwawancara juga. Dan aku kali ini bakalan mewawancarai dia lagi, yang lebih dalam lagi, lebih menggelitik lagi ya kan. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Hajah Boa. Masih tetap cantik, berkibas, berkilas ya kan. Aduh, rasanya malu deh aku, ada Ibu Hajah pakaiannya terbuka kayak gini. Apa kabar Ibu cantik? Baik, Ya Allah, semakin cantik ya. Ibu, mohon maaf nih, aku sekarang mau mengkorek-korek tentang masa lalu Ibu di zaman-zaman tahun 90-an. Boleh dong? Boleh. Boleh ya. Biasanya kan Nggak boleh juga maksa aja. Nah, kalau misalkan mohon maaf ya, maksudnya kayak waria gitu kan, identik dengan mangkal-mangkal kayak gitu. Pernah nggak sih zaman-zaman dulu itu kayak mangkal di jalan atau di mana gitu? Ya, namanya seorang waria mah sebelum-belumnya sukses ya emang kita terjun di jalan dulu. Kalau di jalan kan namanya dunia kita ya, kita ya serba gimana ya, kalau kita bilang ya dapat begini ya, begini ya, namanya itu kita di jalan kan ya. Pas waktu mangkal itu tahun berapa kalau boleh tahu? Hanya dari 87-88 kita masih mangkal sambil kerja, pulang kerja kita mangkal, sempet-sempetin aja. Udah berapa lama itu ya? Penghasilannya biasanya kalau setiap malam itu rata-rata berapa di tahun waktu itu? Ya rata-rata tahun dulu makanan lah, itu pegang duit 50.000 aja udah kan udah gede. Kalau sekarang 50.000 ya nggak ada apa-apanya. Seupil ya kan? Upil kalau zaman sekarang mah. Apalagi ngelihat perkembangan emak yang sekarang ini ya kan, yang sudah melalang melintang ini ya kan. Salonnya sudah terkenal di mana-mana, dan salonnya emak juga pertama kali didirikan di daerah sini ya. Iya. Cocok ya kan. Mak, boleh tahu nggak sih dulu orang tua emak itu gimana pas ketika tahu kalau emak kan maksudnya kayak dari zaman sekolah katanya kan memang udah seneng make-upan ya kan, udah istilahnya udah ketahuan nih ya kan, udah ketahuan kalau memang mengarah ke lebih kayak perempuan gitu kan. Nah terus ketika emak mangkal-mangkal gitu, orang tua emak tahu nggak sih? Tahu. Terus reaksinya Tapi gimana? nggak ada reaksi apa-apa, cuman ya mungkin kita punya saudara kakak laki kan yang nggak boleh kok kayak dana kayak perempuan, ngapain sih kayak perempuan ke laki-laki aja, kita tetap cuek, nggak ada yang hampir kita. Tapi alhamdulillah kalau kita udah sukses, keluarga semua ngedukung, nggak ada yang nggak ngedukung kan, gitu aja. Nah jadi gitu ya, jadi maksudnya buat orang-orang itu kadang kan suka mengejudge perempuan-perempuan cantik seperti ini ya kan, katanya haram jadah lah apa, dimusuhin keluarga. Buktinya emak sendiri aja keluarganya bisa nerima dong mak, ya kan. Intinya kalau kita bekerja, kita punya penghasilan, istilahnya kita mengarah ke apa ya, kegiatan-kegiatan yang positif ya sah-sah aja sih kalau orang tua ya kan. Apalagi pasti emak juga maksudnya buat orang tua juga pasti ngasih apa di zaman dulu ya kan. Intinya bikin orang tua bangga, itu aja hiraukan orang-orang itu mau ngomong apa ya. Terserah dia mau ngomong apa, di dunia kita kan kita tetap menjalani dunianya kita sendiri. Itu aja, kita yang menjalanin kok, bukan kita minta sama dia, kita yang menjalanin hidupnya kita. Ya rasain kita sendiri aja. Itu entah sewaktu-waktu kita udah berusaha sukses ya alhamdulillah orang tua kan nerimain, pulang dari bagaimana kita ngurusin anak-anaknya, ngerumahin anak-anaknya, ngurusin pernikahannya, semua yang dia beban ya kita semua bebannya gitu. Bahkan menurutku juga kebanyakan yang aku lihat
malah yang kayak waria-waria itu malah jadi satu-satunya yang paling menonjol di keluarganya. Iya, Kebanyakan kayak gitu. Iya. Jadi kayak entah itu kakak iparnya, entah siapanya, kebanyakan pada minta tolongnya sama dia gitu. Karena kalau kayak kita ini kan maksudnya kayak banyak sakit hati ya kan, banyak dihina orang gitu. Jadi kita kayak berpikir keras supaya kita gimana sih bisa hidup lebih baik lagi gitu. Kan kita harus kita maklum kan namanya orang di dunia, makan kita beda-beda. Kita laksanain kita sendiri, yang ngakuinnya kita sendiri, enaknya kita makan sendiri. Yang penting kan kita nggak ngerugiin mereka gitu aja. Itu bijaksana sekali ya kan. Ma boleh nanya nggak sih ini apa? Biasanya kan kadang ada orang-orang bilang gitu, katanya kalau bencong itu gampang banget nyari kerja, katanya bisa ke salon, bisa jadi MUA, bisa mangkal dan lain-lain. Menurut emak segampang itu nggak sih? kayaknya lebih sulit, tak? Ya emang sih agak mending ya kalau kita punya keahlian masing-masing, kan lain orang kan beda-beda. Iya, tapi kan keahliannya nggak masing-masing. semua bencong juga dia bisa make up. Iya, ya bisa. kan? Iya, ada yang nggak bisa sama sekali juga ada gitu. Iya. Terus berarti maksudnya nggak segampang itu ya? Iya, susah juga lah. Kalau yang keahlian ke salon pasti kan dia masuknya daerah ke salon. Kalau perias ya harusnya ke perias. Lain-lain tangannya juga susah juga sih. Tapi kalau emak kayaknya ini udah dijuara ya kan, dia pas make up tuh cantik, salon semua, rambut semuanya pasti udah berkibas ya kan. Pokoknya dipegang sama emak, muka semua tuh jadi cantik berkilas. Enggak juga. Enggak juga ya, biasanya ya yang lebih pintar kan lebih atas lagi. Ya nama dunia ada lapisan lagi kan gitu. Tapi emak itu sebagai pendiri salon pertama di daerah sini dong ya kan. Iya. Jadi otomatis orang-orang juga nganggapnya pasti senior, makanya aku juga nggak pede ini pakai baju petakilan kayak gini ya kan. Sedangkan emak ini kan udah hajah ya kan, udah pernah umroh ya, udah pakai hijab juga. Nah terus mak ini pakai hijab kayak gini biasanya kalau sholat gimana sih mak? Kalau sholat saya melaksanainya ya biasa kita laki-laki, kita harus ngambil ke laki-laki. Saya nggak mau ke ibu-ibu. Sampai sekarang saya tetap laki-laki. Tetap saya melaksanakan sholatnya tetap laki-laki. Saya nggak mau nggugat kalau kita mengambil ke wanita, kita kan haknya laki-laki gitu aja. Tapi kan banyak yang ngambil ke ibu-ibu juga yang sholat pakai mukena juga ada, teman saya juga ada yang pakai mukena. Tapi kalau saya nggak mikir ke situ, saya nggak mau, tetap nggak mau, gitu aja. Berarti kalau sholat Jumat di sini tetap pakai peci? Ya biasa ke peci. Luar biasa ya kan mak ini. Jadi maksudnya dia istilahnya pakai hijab itu semenjak apa sih mak? Semenjak habis umroh itu? Pulang umroh aja saya pakai hijab. Tadi emang nggak pernah pakai hijab. Karena saya pertama pakai hijab, tapi semua teman-temannya sekarang berhijab. Kebanyakan berhijab. Memang mak ini berarti sosoknya menginspirasi ya kan. Jadi apa? Ketika dia pergi umroh, pulang langsung berhijab dan banyak yang lainnya yang pada ngikutin. Aduh, aku jadi berasa pengen pakai hijab rasanya. Boleh. Boleh ya, Mak ya? Boleh. Aduh, tapi kan aku belum umroh. Enggak jadi masalah ya, kita apa-apa ya. Enggak jadi masalah. Kita niatnya di hati kita kok. Orang berkata apa ya silahkan. Di hak dia masing-masing gitu aja. Kalau saya ngambil kesimpulannya, mau dibilang oh udah selalu bencong, enggak jadi masalah. Biar saya bencong tapi kan hati saya tetap ngambilnya ke ibu-ibu gitu aja. Yang penting lemah gemulainya ada, yang penting nggak nyakitin orang itu. Yang kita yang ini kan yang memang ngerasainnya kita gitu aja. Yang penting nggak ngerugiin orang lain, nggak ngerugiin orang, nggak minta ke orang lain gitu aja. Nama ini kan lagi musim corona ya, maksudnya kan banyak orang-orang juga yang kayak diberhentikan kerja secara mendadak dan lain sebagainya. Untuk kerjaan emak ini sebenarnya ada dampaknya nggak sih mak? Jelas banyak dampaknya. Soalnya ya? Kan kita nggak ada kemasukan, keluaran tetap kita buat makan dari mana kalau bukan dari sini. Hasilnya nggak ada, udah berapa bulan gara-gara corona kan kita udah nggak ada kemasukan sama sekali gitu aja. Sama sekali nggak ada. Benar nggak ada sama sekali kita. Tapi kalau bantuan-bantuan dari pemerintah itu ada nggak sih? Ada ya. Ada. Kayak beras lumayan lah ya buat masak. Ada beras 5 liter sama mie 4, kadang sama sarian 2. Ya adalah kebagian dari RT-nya gitu. Tapi maaf ya mak ini kan makan udah bertete gitu kan. Banyak orang katanya,
bertobat lah atau apa. Pernah kepikiran gak sih Ma untuk maksudnya di usia emak yang sekarang ini, emak untuk merubah diri emak untuk jadi laki-laki seperti biasa lagi, kayak tetenya dihilangin kayak Kalau niat saya mah waktunya ada ya. Kalau mau mah saya mah ya namanya udah begini mah susah. Kita nggak bisa menghilangin jejak laki-laki kita, tetap kalau jejak laki-laki tetap nggak dihilangin, waktunya sholatnya aja. Tapi kalau waktu kita keluar kemana-mana, saya tetap pakai hijab begini. gitu. Tetap ibu hajah ya kan. Boleh tahu nggak sih Mas sebenarnya udah operasi kelamin belum sih? Kalau saya ngerasa operasi kelamin, saya tetap nggak mau. Tetap gak mau. Nggak mau. Terus dari diri emak itu apa aja yang udah emak rubah? Yang kita rubah cuma hanya bibir sama hidung. Oh, bibir sama hidung. Kalau wajah-wajah saya nggak ada rubahan, cuman bibir sama hidung aja yang saya rubah. Pernah kepikiran nggak sih pengen oplas ini dipoti gitu biar berubah jadi Meki? Kalau saya nggak niat ke situ dah. Enggak ya. Saya tetap niatnya ke laki-laki, tetap. Tapi kan bentukannya juga memang udah perempuan ya kan. Kalau kayak kita kan maksudnya kayak tampil seperti perempuan kayak gini kan maksudnya udah senang gitu. Meskipun aku masih belum bertete ya kan, nanti dulu aja. Nah, segitu aja perbincangan kita ya kan. Nanti kita ketemu lagi dengan Ma di segmen berikutnya ya kan. Oke, makasih Ma ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, and share ke teman-teman kalian semuanya ya kan. Yang kangen emak nanti ketemu lagi. Ya. Dah.